Jumpa lagi bersama Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang podcast ini mengangkat, membahas, dan juga mencari solusi atas hal-hal yang terkait dengan hukum dan demokrasi yang dilakukan secara terbuka, secara transparan, dengan narasumber yang juga kredibel dan tidak memihak. Pada kesempatan podcast 9 pada saat ini kami mengangkat topik bagaimana penetapan upah pekerja di Indonesia. Ya, kenapa topik ini kita coba angkat ya, dengan alasan bahwa topik ini memang sering menimbulkan gejolak dan menjadi isu strategis yang ditunggu oleh semua pihak, ya, khususnya para pekerja, ya, kemudian juga perusahaan dan juga pemerintah sebagai regulator. Ya. Pemerintah Republik Indonesia melalui PP atau Kementerian Tenaga Kerja, melalui Permen atau Kepmen, setiap tahun mengeluarkan aturan mengenai pengupahan, ya, yang maksudnya memang memberikan solusi yang terbaik karena isu pengupahan ini sangat strategis, ya, dan tentu banyak yang bila mana tidak mendapat perhatian yang baik dapat menimbulkan isu-isu di mana aturan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dan ini juga akan memberikan preseden yang kurang baik bagi dunia usaha yang pada akhirnya penetapan upah yang ada juga tidak bisa dijalankan dengan baik dan bahkan di beberapa kasus juga sampai berujung permasalahan ini dibawa ke peradilan tata usaha negara, ya. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya di Indonesia ini sudah ada PP nomor 36 tahun 2021, ya, mengenai pengupahan, penetapan pengupahan, ya. Dan untuk penetapan upah di tahun 2024 ini misalnya telah diterbitkan PP nomor 51 tahun 2023 yang intinya melakukan beberapa perubahan terhadap PP 36 tahun 2021. Ya, dan mungkin nanti di tahun 2025 juga akan ada perubahan-perubahan lagi mungkin, ya, terhadap peraturan pemerintah yang ada ini. Beberapa pemerintah di tingkat provinsi yang sebenarnya memang mempunyai kewenangan untuk menetapkan upah setiap tahun, ya, berdasarkan rekomendasi dari bupati ataupun wali kota di kabupaten dan kota, ada beberapa yang memang sudah benar, ya, menjalankan atau memberikan keputusannya ya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi juga memang ada baik di tingkat provinsi maupun juga di tingkat kabupaten dan kota itu merekomendasikan atau mengusulkan penetapan upah ini tidak juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita ketahui juga bahwa di dalam PP nomor 36 tahun 2001 itu juga sudah menegaskan sebenarnya bahwa pengupahan ini termasuk salah satu kebijakan strategis nasional yang seharusnya memang diindahkan oleh para pemerintah di daerah, ya. Dan tentu terhadap permasalahan ini dalam arti bila mana ada hal-hal yang tidak dipatuhi dan itu bisa dikenakan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri, ya. Nah, presiden sistem pengupahan yang buruk di Indonesia memang ini juga bisa berpengaruh kepada stabilitas ekonomi maupun kegiatan industri di Indonesia. Ya, khususnya
perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang kemudian diekspor. Nah, biasanya negara-negara import ini juga mempersyaratkan bahwa negara-negara pengekspor itu harus juga memenuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam negeri, ya. Jadi yang kita sebut mungkin ya harus compliance lah gitu ya. Nah, sehingga kalau ada beberapa perusahaan yang katakanlah tidak compliance ini juga bisa karena mungkin mereka tidak mampu membayar upah dan lain sebagainya. Ini akan berpengaruh kepada produk ekspor mereka nanti. Dan ini memang yang juga banyak dirasakan oleh beberapa perusahaan sehingga mereka harus menutup perusahaannya atau mungkin mereka harus pindah ke wilayah lain. Nah, kita ketahui bahwa ada sesuatu yang mungkin diabaikan baik oleh pekerja maupun perusahaan, yaitu penetapan UMK, ya, upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota itu sebenarnya memang dibuat sebagai jaring pengaman, ya, dalam arti bahwa upah tidak boleh dibayar di bawah UMK. Ya, namun kalau lebih tinggi ya tentu lebih baik. Ini diserahkan kepada perusahaan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita juga sering mendengar bahwa UMK ini adalah jaring pengaman, artinya pengaman upah terendah atau minimum. Pasal 24 ayat 1 misalnya kalau kita lihat di PP 36 tahun 2021 itu disebutkan bahwa UMK itu hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun. Jadi artinya bagi yang sudah memiliki masa kerja 1 tahun ke atas itu tidak berlaku UMK. Nah, kalau tidak berlaku upah minimum kabupaten kota, dia berlaku apa gitu? Nah, berlakunya adalah sesuai dengan pasal 24 ayat 2 PP 36 tahun 2021 tadi, bahwa pekerja yang memiliki masa kerja 1 tahun ke atas wajib diatur dalam struktur dan skala upah. Ya, nah kalau kita lihat struktur dan skala upah ini merupakan satu kewajiban perusahaan untuk membuatnya, ya, sehingga terdapat range atau perbedaan antara mereka yang diatur di dalam pasal 24 ayat 1 dengan mereka yang nanti diatur di dalam pasal 24 ayat 2. Ya, nah kalau ini juga tidak menjadi perhatian dari teman-teman atau pimpinan perusahaan, maka ini akan menjadi masalah dan selalu menjadi persoalan di setiap tahun itu. Kenapa UMK itu selalu menjadi persoalan? Karena pasal 24 ayat 2 ini tidak dijalankan dengan baik. Artinya bahwa kalau struktur dan skala upah ini bisa berjalan dengan baik, ya, maka tentu bisa mengatasi berbagai persoalan mengenai pengupahan ini, ya. Dan pembuatan dari struktur dan skala upah ini sebagaimana dimaksud di dalam pasal 24 ayat 2 itu sebetulnya sudah diatur juga di dalam Permenaker nomor 1 tahun 2017 mengenai struktur dan skala upah, di mana struktur dan skala upah ini menjadi kewajibannya perusahaan. Sehingga tidak diperlukan lagi intervensi dari pemerintah atau intervensi lagi dari pekerja, tapi perusahaannya sudah harus menyiapkan struktur dan skala upah. Dan memang demikian mestinya, ya, sehingga dari pekerja yang di level bawah, menengah sampai ke atas itu semua sudah diatur dalam struktur dan skala upah yang baik dan benar. Nah, ini sebenarnya juga menjadi kunci, salah satu kunci untuk kalau ini bisa diselesaikan dengan baik, maka juga persoalan-persoalan pengupahan yang tadi kami sampaikan bahwa setiap tahun akan terus timbul persoalan-persoalan pengupahan ini, insya Allah masih bisa akan diatasi. Maksud daripada rubrik suluh mengenai pengupahan ini artinya menghimbau juga kepada semua pihak, ya. Kepada pekerja juga memang bagus untuk memahami beberapa peraturan, ya. Perusahaan juga perlu menerapkan aturan-aturan yang ada secara baik dan konsisten, dan pemerintah juga sebagai regulator juga harus memantau bagaimana
dari tahun ke tahun aturan-aturan itu apakah masih relevan atau tidak relevan, dan sebaiknya peraturan-peraturan itu didiskusikan dengan baik ya, dengan pekerja, dengan perusahaan, dan dengan berbagai stakeholder, sehingga manakala peraturan itu dikeluarkan dapat diimplementasikan dengan baik. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan di dalam rubrik mengenai penetapan upah di Indonesia yang selama setiap tahun ini kita hadapi menimbulkan berbagai polemik. Terima kasih atas perhatiannya.